Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Selamat malam Bapak Ibu. Sehat? Apa kabar? Saya mohon maaf, saya masih kurang fasih, tapi bisa, alhamdulillah bisa. Pada tingkat di Indonesia 4 tahun dari 2019. Qadarullah COVID gak bisa balik. Tapi niat saya balik, tapi gak bisa. Tetap di Indonesia. Alhamdulillah saya tinggal di Jakarta. Yang sering saya safari dakwah, alhamdulillah dari berkat Allah Subhanahu wa taala di Sumatera Barat. Kita mohon maaf, saya sendiri mohon maaf mungkin bahasa saya kurang fasih, tapi insyaallah Habib Mahdi Al-Kaf bantu saya diterjemahkan. Salah satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala li ahad as-sahabah, jangan lewat zikir ini setiap salat fardu. Zikir apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadha al-hadith أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بأن لا يترك بعد كل صلاة إلا أن يقول هذا الذكر، أن يطلب من الله أن يعينه على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. Barusan yang disampaikan oleh guru kita Syekh Abdullah Jabir, hendaknya wasiat Rasulullah kepada para sahabat dan juga kepada kita semuanya, hendaknya untuk tidak meninggalkan zikir yang barusan disebutkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya disitu kita memohon kepada Allah, ya Allah a'inni atau a'inna kalau berjamaah. A'inni artinya ya Allah tolonglah saya, bantulah saya untuk apa? Ala dzikrika, supaya saya bisa selalu berzikir kepadamu, selalu ingat kepadamu. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga tolonglah saya, bantulah saya supaya saya bisa bersyukur kepadamu, dalam bersyukur kepadamu dan wa husni ibadatik, dan menjalani beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bantu kita, supaya Allah bantu kita untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang terbaik. Jadi harus kita fahami hadhihi ibadah. Kalau kita ibadah, sering salat, sering ibadah, sering puasa, apapun amal yang saleh kita amalkan, ini bukan dari kita sendiri. Kalau kita azam saja, bukan dari kita sendiri, tapi dari fadlun min Allah, ni'mah dari Allah Subhanahu wa taala, an'ama Allah biha 'alaina, fala budda 'alaina an nas'alahu al-i'anah. Fahadha al-fadl yu'tihi Allah liman yasha. Saya sendiri bukan untuk kalau orang dari Madinah harus orang hafal Al-Quran, tapi keluarga kita orang hafal Al-Quran. Bukan. Laisa bijtihadina, wa innama huwa bifadlin min Allah jalla wa ala. Nah, intinya semua yang kita lakukan, ibadah kita, sholat kita, taatnya kita kepada Allah bukan semata-mata karena murni dari kita, tidak, bukan seperti itu, akan tetapi di situ ada pertolongan dari Allah berupa apa? Berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk selalu berusaha berbuat kebaikan, untuk taat kepada Allah. Nah, ini artinya kita senantiasa memohon kepada Allah supaya Allah bantu kita untuk selalu beribadah, untuk selalu dekat kepada Allah. Walaupun misalnya seseorang tinggal di lingkungan yang baik, seperti barusan dicontohkan tinggal di Madinah Munawwarah, dari keluarga yang hafal Quran,
bukan berarti sudah pasti nanti dia jadi seorang penghafal Al-Quran juga. Tetapi di situ ada pertolongan dari Allah dan juga niat yang kuat dari orang tersebut supaya dia bisa menjadi orang yang baik, menjadi penghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Fa'ana mithli mithlukum. Saya seperti kalian manusia. Lana ma'asi wa lana min at-ta'at. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia. Qul innama ana basharun mithlukum. Bashar. Walakinnahu usim 'an al-akhta'. Amma nahnu kulluna nukhti'. Man kana 'aliman man kana shaykhan la budda an yakuna lahu dhanbun yufadi'uhu bayna at-tarati wat-tarah. وهكذا كلنا مذنبون وكلنا نعود إلى الله وكلنا نقبل إلى الله فلا بد أن تكون طاعتك أكثر من معصيتك من ذلك أن تطلب من الله أن يعينك على ذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Karena kita ini sesungguhnya manusia biasa. Saya sama seperti kalian, sama seperti orang-orang yang lain. Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita sama-sama manusia yang punya hawa nafsu, yang kadang-kadang suka lalai dari Allah. Terkadang kita suka bermaksiat kepada Allah. Ada kalanya kita taat, ada kalanya kita bermaksiat kepada Allah. Nah, di sini kita memohon kepada Allah supaya kita dibantu untuk ibadah, dibantu untuk taat, sehingga kita berusaha untuk ibadah kita bisa mengalahkan maksiatnya kita. Pahala kita mengalahkan dosa-dosanya kita. Karena kita hanya manusia biasa, kita bukan Nabi Muhammad ya manusia biasa, tetapi kan dijaga, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa. Tidak pernah ada di benak Nabi Sayyidina Muhammad SAW untuk berbuat dosa. Tetapi kita manusia biasa yang punya hawa nafsu memang dibekali akal dan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita punya kecenderungan untuk taat, di satu sisi juga punya kecenderungan untuk bermaksiat, untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah, di sini kita harus mohon kepada Allah supaya Allah membantu kita melawan hawa nafsu kita, melawan keinginan kita untuk bermaksiat, supaya dicondongkan kepada taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mau sampaikan satu cerita yang Syekh Ali Jabir sudah sampaikan cerita ini di beberapa muhadarah. Mungkin ada yang dengar cerita ini, mungkin yang masih belum dengar. Wahadihi al-qissah, cerita ini cerita orang da'i di Madinah. Orang da'i di Madinah namanya Abdullah bin Ni'mah. Nasallahu an yaghfira lahu wa yarhamah. Di pagi hari Jumat hari ini dia wafat. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. اليوم سنتحدث عن قصته. Di sini ada kisah yang sering diceritakan oleh Syekh Ali Jabir tentang satu dai di Madinah yang bernama Syekh Abdullah bin Ni'mah. Nah, yang mana beliau baru ini untuk semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, karena hari ini baru saja Syekh Abdullah ini yang akan kita ceritakan baru saja wafat pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala, membalasnya kebaikannya dan mengampuni segala kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Wa hadha asy-syekh kana sadiqan li'ailatina wa kana sadiq lisyekh Ali Jabir, teman Syekh Ali Jabir. Fi hadhihi dunya wal an lahiqahu wa nas'al Allah Subhanahu wa ta'ala an yaltaqu bil jannah. Syekh Abdullah bin Ni'mah ini adalah kawan kita, kawan keluarga kita, terutama kawan dekatnya Syekh Ali Jabir rahimahullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mendekatkan mereka di dunia, insyaallah akan mengumpulkan mereka kembali di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syekh Ali Jabir kalau ke Madinah atau Makkah untuk umrah harus silaturahim bersama si Abdullah itu. Wa kan yas'aluhu tanya sama si Abdullah. Ini si Abdullah كيف هو؟ لا نقول داعي عظيم وهكذا، هو داعي في سبيل الله جل وعلا، ولكنه مريض ستروك، ليس يستطيع يمشي يعني نصفي،
atau rubai, yani stroke saja di tangan saja atau di kaki saja. La, fi kulli jasadihi. Walaupun duduk gak bisa duduk. Labud yakun مضطجع هكذا. ولم يوقفه ذلك عن طلب العلم وعن الدعوة إليه. Syekh Abdullah bin Iman ini setiap Syekh Ali Jabir ke Madinah untuk menemui keluarganya untuk umrah atau haji, selalu menyempatkan untuk mengunjungi bersilaturahim kepada Syekh Abdullah ini karena saking dekatnya hubungan antara mereka berdua. Tetapi Syekh Abdullah ini sayangnya beliau dalam keadaan sakit stroke, bukan hanya setengah, bukan hanya seperempat sakit stroke-nya, tetapi hampir seluruh badannya dalam keadaan lumpuh, sehingga tadi digambarkan duduknya saja harus seperti itu, harus menyandar, nggak bisa duduk secara normal. Nah, ini Syekh Abdullah ini diberi di satu sisi beliau diberi cobaan, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya, akan tetapi penyakitnya tersebut tidak mengurangi semangat beliau untuk belajar dan mengajar, untuk belajar dan mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam tugasnya sebagai dai atau pendakwah. فهو على هذا المرض sakit ini 30 tahun. 30 tahun dari umur 19 sampai 30 tahun stroke. هذه القصة لنتفكر. Jadi ini untuk fikirkan. Syekh Ali Jabir sering bertanya sama Syekh Abdullah ini. لو يوجد لديك دعاء, kalau ada doa yang minta sama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, doa apa? Kira-kira apa? فكان يقول أنا ليس عندي إلا 3 وصايا, حتى ألفوا في هذه الوصايا أبيات من الشعر, وكان دائما يقولها لمن يسأله. وكان الشيخ علي جابر ممن سألوه فقال ماذا تتمنى من هذه الدنيا؟ هو ما كان يستطيع يحرك أي شيء إلا لسانه فقط. في كل جسده الذي يملكه ينبسع ايش يعني يحرك بالقرع إذا سجد. فكان يقول أتمنى 3 أمور. Syekh Ali Jabir melihat keadaan beliau seperti itu dengan semangat yang luar biasa, yang mana badannya tidak bisa bergerak kecuali lisannya saja yang hanya bisa berbicara ataupun berucap. Syekh Ali Jabir bertanya, dan ini sering ditanyakan juga oleh orang-orang lain kepada beliau, sampai-sampai beliau menuliskan syair berupa bait-bait untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang lain dengan pertanyaan yang sama. Syekh Ali Jabir menanyakan kepada dia, wahai saudaraku Syekh Abdullah, aku melihat kau seperti ini, tapi aku penasaran apa yang kau minta dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Apa yang kau harapkan dari Allah dengan keadaan kau seperti ini? Dijawab, saya dalam hidup saya di dunia ini mempunyai 3 permintaan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu permintaannya? Yang pertama, harapkan yang pertama. Yaqul, saya harap kalau bisa 1 jam saja. 1 jam saja. Allah berikan sehat dan afiat untuk saya bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ibadah 30 tahun, gak lewat salat fardu, gak lewat salat duha, salat qiyamul lail, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, tapi gak bisa sujud. Yusalli bi'aini, salatnya mata. فيقول هذه 30 سنة 30 tahun لم أتمنى أمرغ رأسي بالأرض سجودا لله تعالى. Jadi harapan dia seperti itu tadi. Dia berharap andai kata diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya 1 jam saja dalam hidupnya, dia memohon kepada Allah supaya diberi kesempatan untuk bersujud. Yang dia cita-citakan, kalau saya sehat, dia bukan mau jalan-jalan, dia bukan mau lari-larian, bukan mau
belanja ke mall dan lain sebagainya. Tapi apa yang diminta? Untuk sujud kepada Allah. Karena katanya selama saya ibadah kepada Allah dengan keadaan seperti ini, saya tidak pernah tinggalkan sholat sunnah, tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah sunnah. Maka tetapi ibadah-ibadah tersebut tidak bisa saya lakukan dengan normal. Saya tidak bisa meletakkan dahi saya di atas tanah, tidak bisa meletakkan dahi saya di atas sejadah. Nah itu yang menjadi beliau sedih, dia tidak bisa bersujud kepada Allah karena keterbatasan beliau. Bagaimana kita yang malas-malas? Bagaimana masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat dan afiat, hari-hari lewat tidak salat, ada salat hari Jumat saja, al-Jum'atu ila al-Jum'ah, فيمر عليه الأيام ولا يصلي ولا يمرغ وجهه بالتراب ولا يختلف في نفسه شيء. كيف حالك؟ انظر إلى هذه العزيمة. هذا هو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Lalu kita renungi bersama keadaan kita yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat, memberikan kita kelapangan, kecukupan, sehat walafiat, segar bugar. Kita masih bisa untuk sholat, masih bisa untuk ke masjid, masih bisa untuk beribadah, masih bisa untuk bangun malam. Tetapi apa? Kita masih banyak dari kita yang meninggalkan itu semua, sibuk dengan urusan dunianya. Bahkan ada bisa berani meninggalkan sholat wajib. Nah ini lebih bahaya lagi. Allah kasih kesehatan, tapi dia nggak bersyukur. Sama saja dia nggak mensyukuri nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada dia. Nah ini menjadi renungan bagi kita sendiri terutama. Nah bagaimana kita bisa taat kepada Allah. Nah tentunya kembali ke yang tadi, semuanya adalah nikmat dari Allah, semuanya adalah pemberian dari Allah. Maka kita harus memohon kepada Allah dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah supaya Allah membantu kita, supaya kita ini bisa lebih giat lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وهكذا يتفكر الإنسان. Kita harus berpikir, gimana si Abdullah ini harapan dia walaupun 1 jam saja untuk sujud. Salah satu masalah yang ada khilaf, tapi saya أحسن كثيرا. إيش أحسن كثيرا؟ sedih. Kalau masuk ke masjid, imam sudah rukuk atau di sujud, waktu sujud ada yang masuk, saya mazhab Syafi'i harus baca surah Al-Fatihah. Kamu sujud, tunggu kalau imam berdiri, saya masuk, tunggu. Ada sujud, ini sujud yang kita lewat. Mungkin di hari nanti kita minta walaupun waktu sedikit, kalau bisa balik di waktu ini dapat sujud ini. Hatta لو كان ليس قضاء تقضي هذا السجود، ولكن تتمنى أن يعيدك الله جل وعلا لتدرك هذا السجود الذي كنت في بيت من بيوته. إذا لم مسجد إمام سجود untuk berdiri mulai dari takbirah. لا بد على الإنسان أن يتفكر ولا يضيع على نفسه كل فرصة إلى السجود بين يدي الله جل وعلا. Tapi yang disayangkan mungkin banyak orang yang rajin ke masjid, tapi apa? Andai kata dia seseorang ini masuk ke masjid, kemudian mendapati imamnya sudah ruku, dia dalam keadaan masbuk. Nah kalau sudah ruku, kemudian sudah tidak sami Allahu liman hamidah, dia nggak mau ikut imam dulu. Kenapa? Karena dia nggak dapat rakaat lagi, nggak dihitung 1 rakaat lagi. Jadi seolah-olah dia merasa saya capek-capekin aja nih kalau ikut imam seperti ini. Nah, padahal jangan berpikir seperti itu. Tapi yang kita pikir ini adalah kesempatan kita untuk sujud kepada Allah, walaupun tidak terhitung 1 rakaat dalam ikut sertanya kita di sujud tersebut, tapi ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa saja sujud kita di saat itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penambah amal ibadah kita nanti di hadapan Allah di mizan. Nah, sehingga
Jadi walaupun kita datang dalam keadaan masbuk, imam sudah dalam keadaan i'tidal atau sujud, tetap kita sebaiknya ikut sujud bersama imam. Walaupun tidak dihitung satu rakaat, walaupun nanti hitungan rakaatnya pas ketika takbir yang selanjutnya. Nah, tapi kita tetap dianjurkan untuk ikut imam sebagaimana yang imam lakukan. Nah, juga waktu salat sunnah. Kalau salat sunnah, salat 2 rakaat, mau salat 2 rakaat lagi di sunnah, pindah tempat sujud, pindah tempat salat. Saya salat di sini, mau salat lagi, kiri sedikit, kanan sedikit, balik depan. لكثرة مواضع السجود تشهد لك هذه المواضع أنك سجدت عليها، فاحمد الله على هذه النعمة التي لا زال معطيك إياها، هذه نعمة الصحة والعافية، أن تستطيع أن تمرغ رأسك في أرضه جل وعلا ساجدا بين يديه، أن لا يصبح حالك مثل ما أصبح معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل أي أحد منا مثل حاله. Begitu juga dianjurkan seseorang yang sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah itu berbeda tempatnya dari sholat wajibnya. Misalkan sholat zuhur di sini, nanti dia sholat sunnah qobliyah kanan sedikit atau kiri sedikit, supaya apa? Supaya banyak nanti tempat dia bersujud. Nah, nanti dia sujud di sini, nanti sholat qobliyahnya di sini, ntar sholat isyaknya sujudnya agak ke sana, supaya apa? Supaya karena bumi tempat kita menempelkan dahi kita untuk bersujud nanti semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak jengkal atau bumi tanah yang kita jadikan tempat sujud, maka semakin banyak pula yang bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah bersujud di atas tanah tersebut. Dan ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak bisa semua orang untuk mendapatkan. Mungkin ada orang yang sehat tapi tidak diberi kesempatan untuk bersujud. Nah, ini sangat disayangkan, dan semoga kita diberi kesehatan selalu supaya tidak mendapati keadaan yang seperti orang tadi, seperti Syekh Abdullah. Semoga kita dihindarkan dari keadaan-keadaan seperti itu dan selalu diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa ibadah secara sempurna, bisa selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang kedua, yad'u Allah Jalla wa Ala walaupun 1 jam untuk bisa menikmati salaman untuk ibu dia sendiri. أن يكون عنده النعمة ولو ساعة، يعيد الله له الصحة والعافية بأن يستطيع أن يسلم على أمه، يسلم على أبيه، يعني بنفسه، هو الذي بنفسه، ليس تأتي أمه تسلم عليه أو يمد أحد يده ويسلم عليه، لا، هو بنفسه يقبل إليهما، هو بنفسه يسلم عليهما. Dan harapan yang kedua yang dia panjatkan kepada Allah, kembali ke yang tadi Syekh Abdullah Banyama. Nah, yang pertama tadi apa? Supaya bisa sujud kepada Allah. Nah, doa yang kedua, harapan yang kedua, dia mohon kepada Allah kalau diberi kesehatan walaupun 1 jam saja, dia ingin bisa supaya bisa bersalaman dengan ibunya, mencium tangan ibunya. Nah, ini karena mungkin selama dia sakit, mungkin dia pernah salaman tetapi mungkin dipegangin atau ibunya yang menghampiri dia. Dia ingin dia sendiri yang menghampiri ibunya, dia sendiri yang ingin mencium tangan ibunya dengan kekuatan dirinya sendiri, bukan dituntun oleh orang lain, bukan ibunya yang menghampiri dia, tapi dia yang menghampiri ibundanya. ويقول يا شريكة شيخ عبد الله، يا شريكة قالوا كاكا أو أخوه أو أخته يأتي ويسلمون على والديه، يا بئس سلام، lihat saja. ويبكي الناس أنه لا يستطيع أن يتنعم بالسلام على والديه. Seandainya ibu ayah kita masih hidup, pintu surga yang mudah masih dibuka. وهذه نعمة، فكم منا مضيعها، كم لك ما تكلم مع والديك، كم منا في العقوق، كم لك لا تسلم على والديك، تسكن معه في البيت، tinggal di satu rumah, masuk keluar tidak salah, هذا كيف؟ باب الجنة مفتوح، ورضا الله من رضا والديك، وتضيع ذلك على نفسك.
kali melihat saudara-saudaranya kalau datang ke rumah kemudian bersalaman mencium tangan kedua orang tuanya, dia hanya bisa melihat, dia hanya bisa nangis kalau melihat saudara-saudaranya menghampiri ibunya kemudian cium tangan. Nah, ini pelajaran juga renungan kita bagi kita, terutama yang masih punya orang tua, yang ibu bapaknya masih hidup. Manfaatkanlah sebaik-baiknya keberadaan kedua orang tua kita untuk menjadi ladang amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa berbakti kepada mereka. Kita bisa cium tangan mereka, kita bisa mencium kening mereka, kita bisa berbakti kepada mereka. Karena berapa banyak manusia ini yang diberi nikmat hidupnya kedua orang tua mereka, tetapi mereka mensia-siakannya. Mereka menyia-nyiakan kehidupan orang tua yang masih sehat. Mereka tidak peduli, mungkin tinggal satu rumah tetapi keluar masuk rumah nggak pakai izin, nggak pakai cium tangan. Nah, ini bukan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama orang tua kita masih ada, artinya itu adalah pintu surga yang termudah bagi seorang anak untuk meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala, itu melalui pintu surga dari ayah dan ibu, terutama ibu lebih-lebih lagi. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai nanti setelah orang tuanya nggak ada baru menyesal. Nah, mumpung masih hidup, yang masih ada orang tuanya, manfaatkanlah pintu surga kita sebaik-baiknya. Juga orang-orang yang sering safar, seperti tim kita atau saya sendiri safari atau jauh dari keluarga, jauh dari ibu ayah, harus setiap hari. Sekarang ada nikmat luar biasa HP. Jangan lewat satu hari tidak telepon. Assalamualaikum, Bapak sehat? Ya, 1 menit saja, mungkin 30 detik, sudah selesai, tidak ada cara lagi. Assalamualaikum, kaifal hal, ya syarifar, kaifa halukum, al-mana sehat, alhamdulillah. Turidun syai, tahtajun syai, la ya'addi alaikum, walaupun 1 hari. Kalau ada hari lewat, kita telepon, saya mohon maaf, kemana saya tidak telepon. لابد على الإنسان أن يفعل ذلك. هذا من البر وهذا من رضا الله جل وعلا. فإذا رضي عنك والديك رضي عنك الله جل وعلا. يرضى عنك الله جل وعلا. والذي يعوق والديه وله الأولى الصالح. setiap fardu di dalam masjid, setiap Isnin Khamis puasa, qiyamul lail, sadaqah, tapi tidak ada birrul walidain. هذا كله عمله ليس له بمنفعة. Nah, begitu juga andai kata seorang yang bermusafir dalam perantauan yang jauh dari ayah bundanya, yang jauh dari kedua orang tuanya, hendaknya dia sering-sering telepon. Sekarang sudah ada handphone yang canggih, dulu mungkin masih sistem surat menyurat, sekarang sudah ada handphone dengan mudahnya, bisa WhatsApp, bisa dan lain sebagainya. Bisa telepon, apalagi bisa video call, sekarang bisa saling tatap muka dengan orang tua kita. Manfaatkan itu sebaik-baiknya selagi mereka masih hidup. Supaya apa? Supaya kita ada kekerabatan batin antara orang tua dengan anaknya, sehingga kita bisa memperoleh ridho mereka. Karena ridho Allah fi ridho walidain, ridhonya Allah ada dalam ridhonya kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtul walidain, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Jadi walaupun tadi digambarkan ada orang soleh, setiap sholat selalu di masjid, nggak tinggal qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan sholat di masjid, tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis atau puasa-puasa sunnah yang lain, akan tetapi dia menyakiti orang tuanya tidak ridho sama dia, maka semua amal ibadahnya sia-sia, nggak ada gunanya di hadapan Allah. Orang tuanya marah, maka Allah pun juga marah karena marahnya orang tua. نحن نتكلم عن الحال العموم. ربما يوجد أولياء أمور مسلمون يعني ليسوا لهم أخلاق، أنت تحسن إليهم بقدر ما استطعت. Nah, saya ingin berbicara dalam keadaan untuk manusia masyarakat secara umum. Jadi hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan semampu kita. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, itu yang kita berikan, yaitu yang kita bantu kepada mereka. Untuk apa? Untuk memperoleh ridho mereka. والله لو حين تزرع هذه الابتسامة
Fil walidain setiap hari telepon seperti hal saya, ibu saya, ayah saya sekarang di Madinah. Kalau saya lupa telepon, ibu ayah saya telepon saya sendiri. Fil ayyam alladhi da'iman attasil, saya sering telepon. Kalau saya lupa, tapi yatadhakkar fa yattasil bi. Wal ayyam alladhi ansa yansani wa la yattasil. وهكذا علاقتك مع الله كلما اتصلت بوالديك وقويت العلاقة بهما رضي عنك الله جل وعلا. Juga katanya saya dengan kedua orang tua saya yang berada di Madinah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka berdua. Saya selalu setiap hari insya Allah tidak pernah meninggalkan berhubungan atau telekomunikasi dengan mereka berdua. Kalau andai kata saya lupa satu hari, besoknya saya telepon lagi, saya minta maaf. Nah, terkadang juga kalau saya lupa di satu hari, nanti di malam harinya orang tua saya yang telepon saya. Jadi supaya supaya terbangun hubungan yang erat antara anak dengan orang tua. Dan ini akan dengan banyaknya kita berkomunikasi dengan kedua orang tua, walaupun hanya sekedar menanyakan kabar. Mungkin saja orang tua kita pada suatu hari ada keperluan, ada kebutuhan yang dia perlukan dari anak-anaknya. Nah, kita harus tanyakan itu. Ada perlu apa hari ini? Apa ada yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya berikan kepada ibu dan ayah? Ini harus kita tanyakan seperti itu. Jadi kita tahu kabar orang tua kita. Jangan sampai satu hari berlalu, tetapi kita nggak tahu keadaan orang tua kita. Mungkin orang tua kita sakit, kita nggak tahu. Artinya kita masa bodoh dengan keadaan mereka. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Dengan seringnya kita komunikasi, maka itu akan menjadikan orang tua kita senang sama anaknya, akan menjadikan orang tua kita tersenyum karena sifat-sifat anaknya, dan ini akan menurunkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ni'mah min Allah, ini nikmat yang luar biasa yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak orang bumi. Tapi tidak fikirkan, tidak menikmati nikmat ini. Harapan yang ketiga, walaupun satu jam Allah Subhanahu wa taala berikan saya nikmat sehat dan afiat untuk saya bisa pegang mushaf di tangan saya, bisa balik bola Al-Quranul Karim. Nikmat yang kita ada, as-sihat wal afiyat. Hari-hari lewat, kita tidak buka Al-Quran, tidak baca Al-Quran. Ramadan datang, kita keluar Al-Quran dari lemari, baca Al-Quran. Ramadan selesai, balik ke lemari, ketemu lagi di Ramadan ini. Wa yamur alaika al-yawm walaupun satu ayat. Satu ayat keluar salat, yang di luar salat bukan sah, walaupun satu ayat, baca satu ayat saja, tapi istiqamah. وهذه نعمة الصحة والعافية. الله سبحانه وتعالى يعطيك نعمة هذه اليد فلا تمسك بها كتاب الله ولا تقلب صفحاته. Permintaan yang ketiga, orang ini memohon kepada Allah kalau diberi sehat walaupun satu jam saja, dia ingin memegang kitabullah, dia ingin memegang Al-Quran Karim, membaca dengan tangannya sendiri, dengan matanya sendiri. Jadi dia ingin membolak-balikan Al-Quran ini, dia ingin mengkhatamkan Al-Quran Karim, dia ingin membaca, mentilawahkan ayat demi ayat Al-Quran Karim dengan tangannya sendiri. Karena apa? Banyak dari kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya bisa bergerak, matanya masih jelas penglihatannya, tetapi dia meninggalkan baca Al-Quran. Banyak dari kita mungkin baca Al-Qurannya, Ramadan datang, ambil Al-Quran dari lemari, baca Al-Quran. Setelah Ramadan selesai, Lebaran lewat, masuk lagi ke Al-Quran ke lemari, atau bahkan Al-Qurannya sampai berdebu, kotor, jadi pasti ambil di kipas-kipasin dulu, karena sudah saking lamanya tidak disentuh oleh dia. Nah, ini sebuah
sangat disayangkan kalau sampai terjadi seperti itu dalam kita ataupun dalam keluarga kita. Maka kita selagi sehat, selagi diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar ini, nikmat sehat walafiat, manfaatkanlah untuk selalu membaca Al-Qur'an. Jangan sampai terlewat satu hari tanpa membaca Al-Qur'an. Tadi dikatakan walaupun satu ayat, yang penting istiqomah, setiap hari satu ayat, setiap hari satu ayat. Yang penting kontinu istiqomah, tidak meninggalkan satu hari tanpa membaca Al-Quranul Karim. Walaupun Syekh Abdullah banyak stroke, gak bisa yataharrak bergerak, alhamdulillah sebelum dia wafat 15 tahun 10 tahun, alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghafal Al-Quranul Karim 30 juz. Walaupun dia tidak bisa baca, tapi tetap hafal. Hada huwa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa nahnu yamurru 'alaina al-ayyam wa la natafakkaru fi kitabillah. Sekarang kita dua bulan lagi insyaallah datang Ramadan, Rajab wa Sya'ban. Harus kita siap-siap. Nu'iddu anfusana ila Ramadan. Wa la ya'ti Ramadan wa yakhruj keluar Ramadan balik lagi meninggal qiyamul lail, meninggal Al-Quranul Karim. هذا الشهر رجب وشعبان نحفز أنفسنا ونبدأ نقوم الليل. الآن نبدأ نمارس ولا بد satu rakaat 6 salat Isya, satu rakaat saja, satu halaman, satu ayat. Yaqra min kitabillah, yaqumu yusalli al-witr. Enggak harus bangun. Ada yang saya tidak salat tahajud karena harus, kalau saya tidur susah bangun, udah masuk salat subuh. Salat 6 salat Isya langsung salat qiyamul lail walaupun satu rakaat. Jadi biasakan kita selagi masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, selalu usaha untuk ibadah walaupun dengan salat qiyamul lail. Enggak bisa qiyamul lail, enggak bisa bangun di tengah malam, salat setelah Isya. Setelah salat Isya, salat apa? Ba'diyatul Isya. Setelah itu salat qiyamul lail, niatkan untuk salat witir walaupun satu rakaat. Lebih baik lagi ditambah lagi, maka itu lebih baik lagi. Dan juga membaca Al-Quran satu halaman atau satu ayat setelah salat Isya sebelum tidur, supaya kita termasuk hamba-hamba Allah yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu suka salatul witir sebelum tidur. Sebelum tidur lagi, kalau bangun salat. Salat itu 2 rakaat yang bisa mampu. Kalau bangun sebelum salat subuh 30 menit atau 1 jam, salat yang bisa mampu. Tapi tidak ada witir. Sahabat tanya, kenapa salat witir sebelum tidur? Karena dia merasa sakit. Kalau saya tidur tidak bangun lagi. Saya mau udah catat orang yang qiyamul lail, orang al-mutahajjidun al-qaimuna lillahi jalla wa ala. Sayyidina Umar kebiasaannya seperti itu. Setiap beliau akan tidur, beliau terlebih dahulu sholat witir. Karena dia takut nggak bisa bangun sebelum subuh. Karena dia sakit sehingga nggak bisa bangun tidur sebelum subuh. Takut nanti bangun tidurnya kelewatan setelah azan subuh. Maka karena itu beliau sholat witir. Kemudian andai kata dia bisa mampu untuk bangun sebelum azan subuh, dia sholat lagi, sholat tahajud atau sholat yang lain, sholat sunnah qiyamul lail. Nah, kemudian sampai datangnya waktu subuh, baru dia selesai dari sholat qiyamul lailnya. Kenapa? Karena dia memohon kepada Allah supaya dia dicatat termasuk orang-orang yang menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Hatta in tuwfiya fi manamih yakunu qad kutiba min al-qa'imin. Bahkan andai kata dia di malam itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu tidurnya, maka dia wafat di malam itu termasuk orang-orang yang telah mendirikan bangun malam di malam tersebut. Jadi Masjid Al-Hijrah, mari kita berhijrah untuk 3 hal ini. Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiyat.
Padahal lewat tempat yang kita bisa sujud, tapi tidak sujud. Dan lewat usjud qadra ma tastati' baina yaday Allah jalla wa ala. ومن أنعم الله عليه بوالديه فليبرهما على قدر ما يستطيع وعلى أكثر مما يستطيع. ومن لا يزال بنعمة الصحة والعافية ويستطيع أن يمسك بكتاب الله جل وعلا الذي يخرجنا به من الظلمات إلى النور فليمسك بذلك الكتاب ويقرأ منه ويقوم به الليل ويصلي لربه جل وعلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Pas dengan nama masjid ini yang bernama Al-Hijrah, maka kita yuk sama-sama kita hijrah dalam 3 hal ini. Selagi masih sehat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan untuk sujud, mari kita sujud. Perbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti setelah kita diberi musibah, diberi ujian oleh Allah berupa sakit sehingga kita tidak bisa sujud, baru menyesal, nggak bisa sujud. Pengen sujud udah nggak bisa lagi. Kemudian selagi kita masih sehat, mari kita sama-sama untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi orang tuanya masih sehat, masih diberi panjang umur. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk memperoleh pahala sebesar-besarnya dari kedua orang tua kita. Dan juga ketika kita masih sehat, yang ketiga, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim, untuk memandang kitab Allah, untuk diberi mata yang sehat, diberi tangan yang sehat, diberi waktu yang luang. Nah, kita manfaatkan semua ini nikmat dari Allah. Kita manfaatkan nikmat dari Allah ini untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena berapa banyak orang yang mungkin dia masih pengen baca Al-Quran, tetapi sudah nggak bisa bergerak lagi, sudah dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan penyakit, atau matanya sudah nggak jelas lagi melihat Al-Quran. Padahal dia masih pengen mengaji, tetapi matanya sudah rabun misalnya. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Dan kita ini juga memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, membantu kita untuk selalu berzikir kepadanya, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beribadah dan taat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala alla yuhwijana ila al-ibadati hina namut, wa innama yaj'aluna fi al-ibadati qabla al-maut, wa la yaj'alana fi halin mithla halil Syekh Abdullah wa Ni'mah, wa yaj'alana da'iman fi sihhatin wa 'afiyah wa istiqamatin 'ala at-ta'ah. Dan kita juga mohon kepada Allah supaya kita dibantu oleh Allah untuk beribadah selagi kita sehat. Jangan sampai kita sakit baru mendapat taufik. Banyak orang lagi sehat dia lupa dari ibadah, ketika udah sakit baru ingat, mau pengen sholat, enak ternyata sholat, baru dia nyesal. Nah, keinginan untuk beribadah tersebut kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami untuk rasa keinginan yang kuat untuk beribadah ketika kami sehat. Jangan sampai kita nunggu sakit, ya Allah, karena kalau udah sakit udah gak enak ibadahnya, gak seperti nikmatnya ketika sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk selalu beribadah ketika kita sehat walafiat. Ya Allah, berikanlah kami dan hadirin sehat wal afiyah wa taufiq ala menjadi orang saleh dan salihah. Ya Allah, berikanlah kami senantiasa bisa bertaufik untuk ibadahmu dan sujud untukmu dan berbanyak zikir untukmu. وأن نقرأ كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم ولك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم هب لنا التوفيق في العمر والصحة والعافية بأن نكون بارين في والدينا، واغفر لمن توفيتهم منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في التوفيق أن نكون من الصالحين والصالحات. اللهم اجعلنا من التوفيق في بر الوالدين. اللهم اجعلنا من التوفيق في السجود بين يديك. اللهم اجعلنا من التوفيق أن نقرأ كتابك كتاب القرآن الكريم، أن تجعلنا من أهلك وخاصتك. Menjadi kita orang-orang yang cinta ya
suntai Al-Quran Al-Karim, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga Al-Quran Al-Karim, ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim. Nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala an yaghfir lana dhunubana wa yastur 'uyubana wa yu'inana 'ala dhikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم. وأنا أتمنى, saya harapkan kalau bisa dengar cerita ini langsung sama dari Syekh Ali Jabir, ada di YouTube. Kata cerita Syekh Abdullah, Syekh Ali Jabir, isma'ha بالتفصيل فترى فيها التفكر والعظمة من هذه القصة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهاجرين إلى سبيله. ننتقل إلى program. Hari terakhir bagi yang bisa untuk membuka lagi di YouTube, coba boleh disaksikan lagi kisah dari Syekh Ali Jabir rahimahullah akan kawannya ini yang bernama Syekh Abdullah Banikmah. Nah, di situ kita mungkin akan mendapatkan cerita yang lebih lengkap lagi karena ini kisah dari Syekh Ali Jabir sendiri. Kita saksikan bagaimana Syekh Ali Jabir mengisahkan karena beliau sendiri yang mengalami, beliau sendiri yang bertanya kepada Syekh Abdullah Banikmah ini. Nah, ini akan menjadi renungan bagi kita semuanya akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, namun kita mungkin masih suka lalai dengan nikmat tersebut. Nah, kita masih suka meninggalkan hal-hal ini, 3 hal utama ini. Nah, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada tim dari yayasan untuk melanjutkan programnya dan nanti akan terakhir ditutup oleh doa penutup oleh guru kita Syekh Abdullah Jabir. Masya Allah, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, tanpa terasa hampir 1 jam kita belajar dengan Al-Mukarram Tuhan Guru kita. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, yang insya Allah bisa menjadikan kita sebagai hamba yang lebih berubudiyah, istiqomah untuk mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, seperti yang kami sampaikan tadi, jangan bergegas pulang dulu sebelum acara ini ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Tuhan Guru kita, karena keberkahan majelis ilmu tidak kita dapatkan kecuali ditutup dengan doa. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan majelis ilmunya kecuali ditutup dengan doa. Selain kita mendapatkan keberkahan daripada majelis ilmu, insya Allah kita juga termasuk hamba-hamba yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sembari menunggu Al-Mukarram Tuhan Guru kita rehat sejenak, seperti yang kami sampaikan di awal, pada sesi ini kami akan membagi-bagikan hadiah cenderamata kenang-kenangan yang insya Allah nanti diserahkan langsung oleh Al-Mukarram Tuhan Guru kita Syekh Abdullah Jabir, yaitu sebuah buku karangan daripada almarhum Syekh Ali Jabir yang judulnya ialah Amalan Ringan Paling Menakjubkan, yang mana di dalam buku ini Ayah Bunda termuat 30 bekal terbaik sebelum ajal menjemput. Buku ini sudah kami baca, sangat mudah dipahami, mudah dimengerti dan mudah diamalkan, karena di dalam buku ini hanyalah amalan-amalan ringan yang mungkin banyak yang sudah kita hafal, tapi kita tidak tahu kapan waktunya dan bagaimana cara menghafalkannya. Jadi harapan kami nanti ketika buku ini ada di tangan Ayah Bunda, harapan kami mohon dibaca dan diamalkan, jangan disimpan di dalam lemari, jangan hanya dipajang saja. Tujuannya ialah supaya almarhum Syekh Ali Jabir juga mendapatkan amal jariah daripada amalan yang Ayah Bunda dapat dari buku ini. Seterusnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah buku ini selesai dibaca, harapan kami jangan disimpan, tapi berikanlah kembali kepada orang-orang terdekat kita, supaya kita bisa bersama-sama menyiapkan bekal untuk sebelum ajal menjemput kita. Karena ketahuilah Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hidup di atas dunia ini tak ubahnya seperti bertamu saja. Seenak apapun makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah, senyaman apapun tempat yang ditawarkan oleh tuan rumah, yakin dan percayalah kita pasti pulang juga. Begitu juga kehidupan di dunia ini. Seenak apapun hidup kita, senyaman apapun hidup kita, senikmat apapun hidup kita, yakin dan percayalah tidak ada yang kekal abadi di atas dunia. Kita pun pasti pulang juga. Kampung kita adalah akhirat, tujuan kita surga atau nerakanya Allah Subhanahu
insya Allah dengan buku ini kita juga sudah bisa mempersiapkan bekal-bekal kita menuju akhirat kita, karena di sini adalah termuat 30 bekal terbaik sebelum ajal menjemput. Baik Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu kelebihan buku ini ialah yang mana buku ini langsung dikarang ditulis oleh Al-Mukarram Syekh Ali Jabir, yang mana bahasanya tidak diedit-edit, tidak diubah-ubah kosakatanya. Jadi ketika kita membaca buku ini seolah-olah kita sedang mendengarkan bagaimana almarhum bertausiah, seperti itu. Jadi oleh sebab itu mari sama-sama kita berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan dari sekian banyaknya jamaah ada jamaah-jamaah terbaik yang berkesempatan pada malam hari ini mendapatkan buku ini. Seperti yang kami sampaikan, buku kami sangat terbatas, hanyalah jamaah-jamaah terbaik yang insya Allah berkesempatan untuk mendapatkan buku ini. Maka di sini kami sampaikan yang memilih ayah bunda bukanlah kami dari panitia, bukan Al-Mukarram tuan guru kita, bukan pula yang memilihnya pengurus masjid, tapi yang memilih ayah bunda ialah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sesi ini kami mengajak ayah bunda berada pada sesi yang tidak kalah mulianya, karena pada sesi ini kami sekali lagi mengajak ayah bunda untuk bertransaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berniaga langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membantu agama Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan generasi muda kita dari buta aksara Al-Quran, menjadikan generasi muda kita menjadi generasi Qurani yang siap ikhlas ridho untuk menjadi para pembaca Al-Quran dan juga para penghafal Al-Quran, yang merupakan program daripada almarhum Syekh Ali Jabir mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Maka oleh sebab itu ayah bunda, mari sama-sama berfastabiqul khairat pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan cara ini kita juga termasuk sebagai hamba Allah yang turut serta berjuang di dalam agama Allah dalam rangka menyelamatkan generasi muda kita dari buta aksara Al-Quran. Artinya buku ini kami berikan kepada ayah bunda yang siap ikhlas ridho membelanjakan sebagian hartanya, harta terbaiknya untuk perjuangan yang sangat mulia dalam rangka gerakan wakaf 1 juta mushaf Al-Quran yang kita berikan kepada generasi-generasi Qurani. Alhamdulillah, sebagaimana di acara-acara kita sebelumnya, kita selalu memberikan kesempatan kepada 10 jamaah terbaik yang siap ikhlas ridho membelanjakan hartanya, yaitu di angka 5 juta rupiah saja. Kembali kami sampaikan, yang siap ikhlas ridho membelanjakan hartanya yaitu di angka 5 juta rupiah saja. Alhamdulillah, di masjid-masjid yang lain ada 5 orang, 6 orang, 7 orang, bahkan 10 orang, bahkan lebih yang sama-sama mencatatkan namanya sebagai mujahid-mujahid yang melalui harta terbaiknya membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian di masjid-masjid yang lain? Karena memang ajakan infak sedekah yang kita tawarkan pada malam hari yang berbahagia ini sifatnya adalah komitmen. Kembali kami sampaikan, sifatnya adalah komitmen, artinya tidak harus ditunaikan pada malam hari yang berbahagia ini, melainkan kami hanya mengajak ayah bunda